Gimana? Oke, cara Milah? Boleh? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini cuman berdua, Pak, karena yang duanya lagi nggak tahu kemana. Di info juga nggak ada kabar. Jadi kami cuman berdua, Pak. Mohon pengertiannya. Ini kita dapat tugas untuk tugas yang ke-10, tugas DOE, yaitu tugasnya tentang metode Taguchi. Next, Kak. Di tugas ini tuh kita disuruh diskusi tentang metode Taguchi, terus dibikin PPT, baru kita Zoom selama 45 menit ngebahas tentang metode Taguchi-nya. Baik, next, Kak. Nah, yang pertama, di sini ada definisi Taguchi. Metode Taguchi dikenal dengan Taguchi Design atau Robust Design adalah rancangan percobaan yang memungkinkan perusahaan untuk memilih produk ataupun proses yang berfungsi lebih konsisten di lingkungan operasi. Metode Taguchi menyadari bahwa tidak semua faktor yang menyebabkan variabilitas dapat dikendalikan. Faktor-faktor tak terkendali ini disebut dengan noise factor. Metode Taguchi mencoba mengidentifikasi faktor-faktor terkendali atau faktor kontrol yang akan meminimalkan noise factor. Selama eksperimen, noise factor dimanipulasi untuk memaksa munculnya variabilitas. Kemudian ditentukan faktor kontrol optimal yang membuat produk atau proses yang kuat dan tahan terhadap variasi dari noise factor. Sebuah proses yang dirancang dengan menggunakan tujuan ini akan menghasilkan output yang lebih konsisten. Sementara sebuah produk yang dirancang dengan menggunakan tujuan ini akan memberikan kinerja yang lebih konsisten. Konsep Taguchi yaitu pada saat mendesain produk harus menghasilkan kerugian seminimal mungkin dan bernilai seoptimal mungkin. Definisi kualitas menurut Taguchi adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat sejak produk tersebut dikirimkan. Taguchi membagi konsep kualitas menjadi 4, yaitu yang pertama, kualitas desain mulai dari awal proses tidak hanya pada proses inspeksi atau offline strategi. Yang kedua, kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target atau produk desain tahan terhadap faktor lingkungan yang tak terkontrol. Contohnya tuh ada noise, temperatur, dan kelembapan. Yang ketiga, kualitas tidak hanya didasarkan performance atau ukuran kapabilitas sebuah produk atau karakteristik dari produk. Yang keempat, biaya kualitas seharusnya diukur sebagai fungsi dari variasi performance produk. Susunan metode Taguchi adalah menjadikan produk robust terhadap noise. Karena itu sering disebut sebagai robust design atau menjamin kembalinya konsumen, memperbaiki reputasi, dan meningkatkan market share perusahaan. Keunggulan metode Taguchi. Keunggulan data dalam metode Taguchi ada 3. Yang pertama, tingkat efektif dan efisien rancangan percobaan lebih tinggi karena dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak faktor dan level. Yang kedua, memperoleh suatu proses yang menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh terhadap gangguan, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol atau noise. Yang ketiga, dapat memberikan manfaat untuk penelitian, diantaranya menghemat waktu, material, biaya, tenaga dalam melakukan percobaan. Karena metode hanya memerlukan sedikit kombinasi perlakuan, tetapi sudah dapat menentukan optimasi dengan baik.
Tahapan penggunaan metode Taguchi yang pertama, pilih output yang ingin dioptimasi. Contoh, jumlah produksi yang sebanyak mungkin, cacat yang sekecil mungkin, kekuatan yang sebesar mungkin, dan lainnya. Yang kedua, pilih faktor yang bisa dikontrol atau kontrol faktor dan variasi levelnya. Yang ketiga, pilih faktor yang tidak bisa dikontrol atau noise factor dan variasinya terreplika. Yang keempat, pilih ortogonal array yang cocok dengan jumlah faktor dan level yang dipilih. Yang kelima, lakukan pengujian atau simulasi sesuai skenario ortogonal array. Yang keenam, lakukan analisis statistik menggunakan SN atau signal to noise ratio untuk mengidentifikasi level dari contoh faktor yang menghasilkan hasil yang optimal. Yang ketujuh, pilih kombinasi faktor dan level yang memberikan hasil optimal. Yang kedelapan, lakukan konfirmasi pengujian. Taguchi loss function. Loss function merupakan fungsi kerugian yang ditangguh oleh masyarakat atau produsen dan konsumen akibat kualitas yang dihasilkan. Bagi produsen yaitu dengan timbulnya biaya kualitas, sedangkan bagi konsumen adalah adanya ketidakpuasan atau kecewa atas produk yang dibeli atau konsumen karena kualitasnya yang jelek. Secara tradisional, produk bisa dikatakan bagus jika secara uniform berada di antara spesifikasi. Konsumen semakin tidak puas saat performance melenceng jauh dari target. Taguchi mengusulkan sebuah quadratic survey untuk mempresentasikan performance produk. LCT dan UCT mempresentasikan batas bawah dan batas atas toleransi, cenderung subjektif. Perhitungkan target paling bawah adalah dengan fungsi kerugian yang menggunakan rata-rata dan variansi untuk memilih desain yang paling bagus. Taguchi loss function. Yang pertama, jika dua fungsi mempunyai variasi sama tetapi rata-rata berbeda, maka produk dengan rata-rata yang lebih mendekati pada target A mempunyai kualitas yang lebih baik. Contohnya kayak gambar pertama. Terus yang kedua, jika dua produk mempunyai rata-rata sama tetapi variasi berbeda, maka produk dengan variasi yang lebih rendah, yaitu B, mempunyai kualitas yang lebih baik. Dua kategori utama dari kerugian konsumen terkait kualitas produk. Yang pertama, kerugian memberi efek yang berbahaya untuk konsumen. Yang kedua, kerugian karena variasi tambahan atau tidak sesuai dengan fungsi performansinya. Pengaruh besar pada strategi desain produk. Fungsi kerugian, itu rumusnya L buka kurung X tutup kurung sama dengan K buka kurung X dikurang M tutup kurung kuadrat, di mana L itu sama dengan artinya kerugian atau uang, M sama dengan karakteristik yang seharusnya diset, X sama dengan karakteristik secara aktual diset, dan K sama dengan konstanta yang tergantung pada jarak dan karakteristik dan unit keuangan. Bila market research data tersedia, sebaiknya menggunakan quadratic loss function. Taguchi Quality Strategy. Pendekatan Taguchi untuk mereduksi variansi produk merupakan tahapan proses sebagai berikut. Yang pertama, proses manufaktur produk dengan cara terbaik setiap saat, atau penyimpangan kecil dari target. Yang kedua, memproduksi semua produk seidentik mungkin atau mengurangi variasi produk. Strategi kualitas Taguchi dalam memperbaiki kualitas dalam stack desain produk adalah dengan membuat desain yang tidak terlalu sensitif terhadap pengaruh faktor tak terkontrol dan optimasi desain produk. Robust design. Salah satu tujuan eksperimen pada parameter desain adalah menyusun satu kombinasi faktor-faktor yang kokoh atau robust terhadap adanya faktor-faktor pengganggu atau noise yang tidak dapat sulit dikendalikan dan menyebabkan variabilitas yang tinggi pada produk.
mengatur parameter yang mempengaruhinya pada tingkat yang paling kurang sensitif terhadap faktor gangguan atau noise. Desain dalam Taguchi. Sistem desain yaitu upaya di mana konsep-konsep atau ide-ide metode baru dan lainnya dimunculkan untuk memberi peningkatan produk. Merupakan tahapan pertama dalam desain dan merupakan tahap konseptual pada pembuatan produk baru atau inovasi proses. Konsep mungkin berasal dari percobaan sebelumnya, pengetahuan alam teknik, perubahan baru atau kombinasinya. Parameter desain. Tahap ini merupakan pembuatan secara fisik atau prototype Prototype. secara matematis berdasarkan tahap sebelumnya melalui percobaan secara statistik. Tujuannya adalah mengidentifikasi setting parameter yang akan memberikan informasi rata-rata pada target dan menentukan pengaruh dan faktor gangguan pada variasi target. Toleransi desain. Penentu toleransi dari parameter yang berkaitan dengan kerugian pada masyarakat akibat penyimpangan produk dari target. Pada tahap ini, kualitas ditingkatkan dengan menggunakan toleransi pada parameter produk atau proses untuk mengurangi terjadinya variabilitas pada performance produk. Langkah-langkah Taguchi dalam melakukan eksperimen. Yang pertama, menyatakan permasalahan yang akan diselesaikan, mendefinisikan secara mungkin permasalahan yang dihadapi untuk dilakukan suatu upaya perbaikan. Yang kedua, penentuan tujuan penelitian, pengidentifikasian karakteristik, kualitas, dan tingkat performance dari eksperimen. Yang ketiga, menentukan metode pengukuran, cara parameter diamati, dan cara pengukuran dan peralatan yang diperlukan. Yang keempat, identifikasi faktor, melakukan pendekatan yang sistematik untuk menemukan penyebab permasalahannya. Yang kelima, memisahkan faktor kontrol dan faktor noise. Faktor kontrol sudah ditetapkan nilainya oleh perancangan dan dapat dikontrol. Biasanya mempunyai satu atau lebih level, memilih setting level kontrol yang optimal agar karakteristik tidak sensitif terhadap noise. Faktor noise dapat menyebabkan penyimpangan dari karakteristik, kualitas dari nilai target untuk sulit untuk dikontrol atau biaya besar. Yang keenam, menentukan level dari faktor dan nilai faktor. Jumlah derajat bebas yang akan digunakan dalam pemilihan ortogonal array. Yang ketujuh, mengidentifikasi faktor yang mungkin berinteraksi. Apabila pengaruh dari suatu faktor tergantung dari level faktor lain. Yang kedelapan, menggambar linear graph yang diperlukan untuk faktor kontrol dan interaksi. Yang kesembilan, memilih ortogonal array atau matriks dari sejumlah kolom mewakili faktor-faktor dari percobaan dan baris. Yang kesepuluh, memasukkan faktor dan atau interaksi ke dalam kolom. Yang ke-11, melakukan percobaan. Sejumlah percobaan trial disusun untuk minimasi kesempatan terjadi kesalahan dalam menyusun level yang tepat. 12. Analisis hasil eksperimen metode ANOVA, yaitu perhitungan jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat terhadap rata-rata, jumlah kuadrat faktor, dan jumlah kuadrat error. Persen kontribusi, bagian dari total variasi yang diamati pada eksperimen dari masing-masing faktor yang signifikan untuk mereduksi variasi. Rasio signal to noise atau SN ratio meneliti pengaruh faktor noise terhadap variasi yang timbul jenis. Yang pertama, less the better, LTB semakin tinggi nilainya, maka kualitasnya akan lebih baik. Yang kedua, nominal the better, NTB, biasanya ditetapkan suatu nilai
nominal tertentu dan semakin mendekati nilai nominal tersebut, kualitas semakin baik. Yang ketiga, smaller the better, STB, semakin kecil nilainya, maka kualitasnya akan lebih baik. Polling faktor dianjurkan bila faktor yang diamati tidak signifikan secara statistik atau uji signifikansi. 13. Pemilihan level faktor untuk kondisi optimal bila percobaan terdiri dari banyak faktor dan tiap faktor terdiri dari beberapa level untuk menentukan kombinasi level yang optimal dengan membandingkan nilai perbedaan rata-rata eksperimen dari level yang ada. Yang ke-14, perkiraan rata-rata pada kondisi optimal, menjumlahkan pengaruh dari ranking faktor yang lebih tinggi. Pengaruh dari faktor yang signifikan adalah pengaruhnya pada rata-rata percobaan. 15. Menjalankan percobaan konfirmasi eksperimen konfirmasi faktor dan level yang dimaksud memberikan hasil yang diharapkan, diuji dengan interval kepercayaan atau berada pada rank interval kepercayaan tersebut. Derajat kebebasan atau degree of freedom. Derajat kebebasan banyak perbandingan yang harus dilakukan antara level-level faktor atau efek utama atau interaksi yang digunakan untuk menentukan jumlah percobaan. Minimum yang dilakukan memberikan informasi tentang faktor dan level yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap karakteristik kualitas. Untuk faktor utama, misal faktor utama A dan B. Rumusnya itu ada FA dikurang jumlah level faktor A dikurang 1 sama dengan KA kurang 1. Yang kedua, FB sama dikurang jumlah level faktor B dikurang 1 dikurang KB dikurang 1. Tabel ortogonal array yang dipilih harus mempunyai jumlah baris minimum yang tidak boleh kurang dari jumlah derajat bebas totalnya. Oke, selanjutnya saya mencoba menjelaskan tentang metode Taguchi. Slide selanjutnya ini tentang orthogonal array atau OA. Orthogonal array adalah matriks dari sejumlah baris dan kolom, yang dimana matriks faktor dan level yang tidak membawa pengaruh dari faktor atau level yang lain. Setiap kolom mempresentasikan faktor atau kondisi tertentu yang dapat berubah dari suatu percobaan ke percobaan lainnya. Array disebut ortogonal karena setiap level dari masing-masing faktor adalah seimbang atau balance, yang mana dapat dipisahkan dari pengaruh faktor yang lain dalam percobaan. Yang pertama, notasi L, informasi mengenai ortogonal array. Yang kedua, nomor baris, yaitu jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk menggunakan ortogonal array. Yang ketiga, nomor kolom, yaitu jumlah faktor yang diamati dalam ortogonal array. Yang keempat, nomor level, menyatakan jumlah level faktor. Selanjutnya, penentuan derajat bebas berdasarkan yang pertama, jumlah faktor utama yang diamati dan interaksi yang diamati pada percobaan yang dilakukan. Yang kedua, jumlah level dari faktor yang diamati dari percobaan tersebut. Yang ketiga, resolusi percobaan yang diinginkan atau batasan biaya yang diinginkan. Angka di dalam pemilihan array menandakan banyaknya percobaan di dalam array. Suatu matriks L8 memiliki 8 percobaan dan matriks L9 memiliki 9 percobaan dan seterusnya. Banyaknya level yang digunakan dalam faktor digunakan untuk memilih ortogonal array. Jika faktornya ditetapkan berlevel 2, maka harus digunakan ortogonal array 2 level.
Jika levelnya 3, maka digunakan orthogonal array 3 level. Sedangkan jika sebagian faktor memiliki 2 level atau faktor lainnya memiliki 3 level, maka jumlah yang lebih besar menentukan jenis orthogonal array yang harus dipilih. Selanjutnya, interaksi antar faktor. Interaksi antar dua faktor berarti efek satu faktor pada respon tergantung level faktor lain. Interaksi menyebabkan sistem tidak robust karena sistem menjadi sangat sensitif terhadap perubahan pada satu faktor. Selanjutnya, analisis varian atau ANOVA, yang mana pengertiannya adalah teknik perhitungan yang memungkinkan secara kuantitatif mengestimasikan kontribusi dari setiap faktor pada sebuah pengukuran respon. Analisis varians yang digunakan pada desain parameter digunakan untuk membantu mengidentifikasikan kontribusi faktor sehingga akurasi perkiraan model dapat ditentukan. ANOVA dua arah. ANOVA dua arah adalah data percobaan yang terdiri dari dua faktor atau lebih dan dua level atau lebih. Tabel ANOVA dua arah terdiri dari perhitungan derajat bebas atau DB, jumlah kuadrat rata-rata, jumlah kuadrat, F rasio yang ditabelkan sebagai berikut. VA sama dengan derajat faktor A, dirumuskan KA kurang 1 sama dengan level kurang 1. VB yaitu derajat bebas faktor B, dirumuskan KB kurang 1. VA kali B sama dengan derajat bebas interaksi. Dirumuskan KA kurang 1 dalam kurung KA kurang 1 kali buka kurung KB kurang 1 tutup kurung. VT sama dengan derajat bebas total yang dirumuskan N kurang 1. VE adalah derajat bebas error, dirumuskan VT kurang VA kurang VB dikurang dalam kurung VAB. SS total adalah jumlah kuadrat total atau the total sum of square. Dirumuskan seperti yang ditampilkan di layar. Selanjutnya, SSA adalah jumlah kuadrat faktor A atau sum of square due to faktor E. Dirumuskan seperti yang tertampil pada slide ini. Dengan cara yang sama dihitung SSB karena faktor B dan SSB untuk faktor B dan SSA kali B. Selanjutnya, persen kontribusi. Persen kontribusi merupakan fungsi jumlah kuadrat untuk masing-masing item yang signifikan. Persen kontribusi mengidentifikasikan kekuatan relatif dari suatu faktor dan atau interaksi dalam mengurangi variasi. Jika level faktor dan atau interaksi yang dikendalikan dengan benar, maka variasi total dapat dikurangi sebanyak yang diindikasikan oleh persen kontribusi. SSA sama dengan SSA kurang dalam kurung VA kali MSE tutup kurung. Cara yang sama untuk SSB dan SSA kali B. SSE sama dengan SST kurang SSA kurang SSB kurang SSA kali B. SST sama dengan SS total persen kontribusi, yang mana hasilnya sama dengan 100%. Selanjutnya, percobaan konfirmasi. Untuk melakukan validasi terhadap kesimpulan yang diperoleh selama tahap analisa,
Pengujian menggunakan kombinasi tertentu dari faktor-faktor dan level-level hasil evaluasi sebelumnya. Ukuran sampel dari percobaan konfirmasi lebih besar daripada percobaan sebelumnya. Menentukan kombinasi level terbaik dari faktor-faktor yang signifikan, faktor-faktor yang tidak signifikan dapat ditetapkan pada sembarang level. Setelah itu dilakukan pengambilan beberapa sampel dan diamati hasilnya. Tindakan selanjutnya tergantung pada pendekatan nilai rata-rata hasil terhadap hasil perkiraan. Terdapat kemungkinan bahwa kombinasi terbaik dari faktor dan level tidak tampak pada kombinasi pengujian ortogonal array. Percobaan konfirmasi juga bertujuan untuk melakukan pengujian kombinasi faktor dan level linear. Studi kasus 1. Proses penyulingan minyak daun cengkeh untuk meningkatkan hasil produksi dengan faktor-faktor utama sebagai berikut. Yang pertama, diameter pipa kita kasih lambang A, tipe tungkunya B, tempat pembakarannya C, panjang pipa D, ukuran bak pendingin E, cara penyimpanan bahan baku F, jenis-jenis bahan bakar G. Ini adalah tabelnya penetapan level faktor. Jadi faktor A, level 1-nya 1,5 cm, untuk level 2-nya 2,5 cm. Untuk B-nya tanpa blower dan level 2-nya pakai blower. Untuk faktor C, level 1-nya tanpa sekat, level 2-nya dengan sekat. Faktor D-nya dengan ukuran 36 meter, untuk level 2-nya 48 meter. E-nya ukuran kelilingnya adalah 3 kali 3 kali 1 meter, sedangkan level 2-nya 3 kali 4 kali 1,7 meter. Faktor F-nya tanpa sak, level 2-nya dengan sak. Untuk faktor G level 1 daun kering, sedangkan level 2-nya menggunakan kayu. Pemilihan OA. Faktor 7, levelnya 2. Derajat bebasnya. Faktornya ada di level 1. Derajat bebasnya ada di faktor 7. 21 sama dengan 7. Pemilihan ortogonal array dipilih OA L8 sama dengan 27. Studi kasus 1, masih studi kasus yang sama. Ini tabelnya, trialnya kita lakukan percobaan sebanyak 8 kali. Faktornya ada 7. Hasilnya adalah seperti yang tertampil di tabel. Ada 54, 48, 45. Untuk yield-nya seperti yang dilampirkan di sini. Kita next aja. Oke, ini perhitungan yang dilakukan, itu Y sama dengan 54, 48, tambah 45. 54, 48, 45 adalah hasil dari percobaan level 1. Hasil percobaan untuk semua faktor. Udah mau habis. Hasil percobaan untuk percobaan pertama ke 7 faktor ini. Kenapa dibagi 3? Karena hasil percobaannya ada 3 ini, 54, 48, 45. Nah, jadi dijumlahkan 54 tambah 48 tambah 45 dibagi 3 sama dengan 49. Ini kenapa gerak-gerak sendiri? Ini 4964.
Dari Ini dari yield-nya. Ya kan? 49, Nah, 64, 33, 43,33. Nah, ini 1, 2, 3, di, 4. di tabel itu tuh kan dirunning-kan. Nah, hasilnya tuh keluar yang di tabel bawahnya itu next, Kak. Tabel rata-rata respon itu keluar hasilnya level 1 itu sekian, yang ada di contoh level 2 sekian, difference sama rank. Itu yang keluar hasilnya. Oke. Difference ini itu selisih antara hasil level 1 dan level 2. Ya kan? Jadi seperti yang dilampirkan di sini ada 7 percobaan tadi, levelnya ada 2, difference-nya ini, rank-nya ini itu tingkatnya. Jadi level A itu di rank 1, B rank 2, C-nya rank 7, D-nya 5, E3, F6, dan G-nya 4. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari metode Taguchi ini adalah metode Taguchi adalah sebuah konsep mendesain produk dengan membuat kerugian atau noise atau gangguan ya, seminimal mungkin dan keuntungan bernilai seoptimal mungkin. Tingkat efektif dan efisiensi rancangan percobaan dengan metode Taguchi lebih tinggi karena dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak faktor. Faktor yang bisa dikontrol maupun faktor yang tidak bisa dikontrol dan levelnya. Selanjutnya, penerapan metode Taguchi dapat memberikan banyak manfaat untuk penelitian, di antaranya menghemat waktu, material, biaya, tenaga dalam melakukan percobaan. Sekian presentasi dari kelompok 4, saya dengan Aminah. Kiranya itu saja Pak yang bisa kami sampaikan dan yang kami pahami sedikit. Lebih dan kurang harap dimaklumi karena kami masih dalam tahap belajar. Jadi kita akhiri presentasi kami hari ini. Sebenarnya kita sudah lakuin presentasi Pak, cuman kemarin nggak sampai 45 menit ya, cuman sekitar 22 menit. Jadi PPT-nya kita revisi lagi supaya waktunya bisa sampai 45 menit sebagai syarat yang Bapak ajukan untuk tugas ke-10 ini. Nah, jadi itu aja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Terima kasih Aminah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak Intan. Terima kasih Aminah. Semangat kita belajar lagi ya. Ya.